Bayangkan, ada rahasia yang selama ini tersembunyi di depan matamu. Sebuah kebenaran yang sangat kuat, begitu sederhana, tapi hampir tak pernah diajarkan. Karena mereka yang menemukannya seringkali memilih untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Inilah metode yang digunakan oleh kaum elit, orang-orang yang hidupnya seolah tak tersentuh oleh kesulitan. Mereka seakan memiliki kekuatan tak terlihat, kekuatan untuk menarik uang, peluang, dan keberuntungan ke dalam hidup mereka tanpa terlihat berusaha keras. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa rahasia itu bukan milik mereka saja? Bahwa kamu juga bisa mempelajarinya, memahami polanya, dan menggunakannya untuk mengubah hidupmu selamanya? Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa sebagian orang seolah dilahirkan dengan keberuntungan? Mengapa mereka mudah sekali mencapai sukses, sementara kamu harus berjuang keras hanya untuk bertahan? Apakah mereka benar-benar lebih pintar, lebih berbakat, atau lebih beruntung dari kita? Atau, apakah mereka hanya tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah hal yang bisa dikuasai. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, bisa diwujudkan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya tersimpan formula yang menentukan siapa yang akan hidup dalam kekayaan dan siapa yang akan terjebak dalam kesulitan. Mungkin kamu sudah mencoba segalanya, bekerja lebih keras, menabung, mencari peluang, bahkan berdoa setiap malam. Tapi entah mengapa, hidupmu masih di titik yang sama. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahanmu. Kamu merasa seperti berjalan di tempat, sementara di dalam hatimu, kamu tahu bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Inilah saatnya kamu berhenti sejenak dan mendengarkan. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini bukan teori motivasi kosong. Ini adalah kebenaran yang digunakan oleh orang-orang yang telah menguasai hukum tersembunyi alam semesta. Sebuah hukum yang bekerja dalam diam, menarik keberlimpahan bagi mereka yang tahu cara berbicara dengan pikirannya sendiri. Apakah kamu sadar bahwa setiap pikiran yang kamu biarkan hidup di kepalamu sedang menciptakan masa depanmu? Pikiranmu bukan hanya gema dari masa lalu, ia adalah alat pencipta dari nasibmu sendiri. Setiap kata yang kamu ulangi dalam hati, setiap keyakinan yang kamu tanam, sedang menulis ulang realitasmu. Namun inilah kesalahan yang kebanyakan orang lakukan. Mereka membiarkan pikirannya dipenuhi oleh ketakutan, rasa kurang, dan keraguan. Mereka terus-menerus mengatakan dalam hati, "Aku tidak bisa, aku tidak cukup pintar, aku tidak punya keberuntungan." Dan tanpa mereka sadari, kata-kata itu menjadi doa yang dikabulkan oleh semesta. Kau tahu mengapa orang kaya semakin kaya? Karena mereka tidak berpikir tentang kekurangan. Mereka tidak berdoa dengan rasa takut. Mereka tidak berharap dengan rasa putus asa. Pikiran mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Mereka melatih otak mereka untuk melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Mereka mengulangi afirmasi yang memperkuat keyakinan, bukan yang melemahkan. Dan disitulah perbedaan sebenarnya dimulai, di dalam pikiran, bukan di luar. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sebentar dan jujur pada dirimu sendiri. Apa kata-kata yang sering kamu ucapkan dalam hati setiap hari? Apakah itu kalimat yang menguatkan atau justru melemahkan? Karena disitulah letak kunci kekayaan tersembunyi. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Proses menanamkan pikiran secara sadar ke dalam alam bawah sadar sampai ia tumbuh menjadi kenyataan. Kaum elit tahu ini. Mereka tahu bahwa pikiran adalah benih dan alam bawah sadar adalah tanahnya. Apapun yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Jika kamu menanam ketakutan, kamu akan menuai keraguan. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan memanen keberhasilan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada sihir, hanya hukum alam yang bekerja dengan sempurna
setiap saat. Tapi di dunia yang bising ini, berapa banyak dari kita yang benar-benar memperhatikan isi pikirannya? Berapa banyak dari kita yang sadar bahwa setiap detik kita sedang menciptakan realitas baru hanya dengan berpikir? Kita sibuk mengejar uang, tapi jarang melatih pikiran yang bisa menarik uang itu. Kita sibuk mencari rezeki, tapi lupa membersihkan energi batin yang menutup alirannya. Dan mungkin disinilah kamu berada sekarang. Antara harapan dan keputusasaan, antara impian dan kenyataan yang belum berpihak. Tapi dengarkan ini baik-baik, kamu belum terlambat. Tidak ada yang terlalu tua, terlalu miskin, atau terlalu lemah untuk mengubah arah hidupnya. Karena selama kamu masih punya pikiran yang hidup, kamu masih punya kekuatan untuk menciptakan keajaiban. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Jika kamu diberi kesempatan untuk mempelajari rahasia yang digunakan oleh kaum elit untuk menciptakan kekayaan, apakah kamu benar-benar siap menerapkannya dalam hidupmu? Tulis jawabanmu di kolom komentar sekarang. Karena dengan menulis, kamu sedang menyatakan niatmu kepada alam semesta. Klik tombol suka dan subscribe, karena setiap minggu kita akan membuka lapisan demi lapisan rahasia yang telah mengubah jutaan hidup di seluruh dunia. Dan jika hatimu bergetar mendengar kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari jiwamu, tanda bahwa waktumu telah tiba. Karena setelah bertahun-tahun berjalan dalam gelap, inilah saatnya kamu menyalakan cahaya di dalam dirimu. Cahaya yang akan menuntunmu menuju sesuatu yang lebih besar daripada uang. Menuju pemahaman tentang bagaimana energi kekayaan benar-benar bekerja. Mungkin kamu tidak akan melihat hasilnya besok, tapi setiap pikiran positif yang kamu tanam hari ini adalah doa yang sedang tumbuh di tanah semesta. Jangan ragukan prosesnya. Percayalah. Karena Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari. Apa yang dulu tampak mustahil, perlahan akan terbuka. Orang-orang yang dulu menolakmu akan terdiam. Dunia yang dulu keras akan mulai melunak. Semua itu bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Dan perubahan itu dimulai di sini, di dalam pikiranmu. Kau mungkin berpikir, bagaimana mungkin pikiran saja bisa menciptakan kekayaan? Bagaimana mungkin imajinasi dan keyakinan bisa memengaruhi dunia nyata? Uang, peluang, bisnis, rezeki? Pertanyaan itu wajar, karena sejak kecil kita diajarkan untuk percaya hanya pada hal yang bisa dilihat dan disentuh. Tapi Napoleon Hill mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Semua yang terlihat selalu dimulai dari sesuatu yang tak terlihat. Pikirkan sejenak. Sebuah rumah tidak muncul begitu saja dari tanah. Ia dimulai dari imajinasi seseorang. Sebuah bisnis besar tidak lahir dari uang, tapi dari sebuah ide. Sebuah kehidupan yang penuh berkah tidak datang dari keberuntungan semata, melainkan dari keyakinan batin yang begitu kuat, sampai semesta pun menunduk untuk mewujudkannya. Hill menyebut ini sebagai master key, kunci utama menuju kekayaan sejati. Dan kunci itu bukan di tangan orang lain, ia ada di dalam dirimu. Tapi untuk menemukannya, kamu harus berani masuk ke ruang yang sering dihindari banyak orang, pikiranmu sendiri. Pikiranmu adalah alat paling canggih di alam semesta. Ia bisa menjadi surga atau neraka. Ia bisa menciptakan keberlimpahan atau menutup jalan rezeki. Ia tergantung pada apa yang kamu izinkan tumbuh di dalamnya. Ketika kamu percaya bahwa kekayaan adalah hakmu, bukan hadiah langka, alam bawah sadarmu mulai menyesuaikan getaran itu. Kamu mulai berpikir, bertindak, dan berbicara dengan frekuensi orang yang sudah memiliki kelimpahan, dan saat itulah semesta merespons. Namun banyak orang gagal karena mereka mencoba menggunakan rahasia kekayaan tanpa memahami fondasinya.
Mereka menghafal afirmasi, tapi tanpa keyakinan. Mereka menulis tujuan, tapi tanpa getaran iman di dalam hati. Padahal, kekuatan sebenarnya bukan pada kata-kata, tapi pada energi yang menyertainya. Hill menulis bahwa keinginan yang disertai iman adalah awal dari segala pencapaian. Tanpa iman, keinginan hanyalah angan-angan. Tapi ketika iman dan keinginan bersatu, mereka menciptakan kekuatan spiritual yang tak bisa dihentikan. Bayangkan dua orang dengan mimpi yang sama. Yang pertama berkata, "Aku ingin kaya, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa." Yang kedua berkata, "Aku akan kaya, karena aku tahu Tuhan telah menanamkan kemampuan itu di dalam diriku." Siapa yang akan berhasil? Bukan yang lebih pintar, bukan yang lebih beruntung, tapi yang keyakinannya lebih kuat dari keraguannya. Setiap kali kamu mengatakan "aku bisa", otakmu menciptakan jalur baru di sistem sarafmu. Ia mulai mencari bukti yang mendukung keyakinan itu. Tapi setiap kali kamu berkata "aku tidak bisa", kamu menutup pintu kemungkinanmu sendiri. Pikiranmu seperti ladang. Ia menumbuhkan apapun yang kamu tanam tanpa menilai baik atau buruk. Kaum elit memahami hal ini. Mereka sadar bahwa pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, tapi alat untuk mencipta. Itulah sebabnya mereka menjaga pikirannya, seperti menjaga harta karun. Mereka berhati-hati dengan kata-kata, perasaan, bahkan lingkungan yang mereka izinkan masuk ke kesadarannya. Mereka tahu bahwa setiap energi, setiap emosi adalah sinyal yang dikirim ke semesta. Dan semesta tidak pernah salah menangkap sinyal. Kamu menarik bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu yakini pantas kamu miliki. Jika di dalam dirimu masih ada keyakinan bahwa uang sulit, bahwa rezeki terbatas, bahwa keberhasilan hanya untuk orang tertentu, maka semesta akan terus memantulkan keyakinan itu kembali kepadamu. Tapi ketika kamu mulai mengubah narasi internalmu, segalanya mulai bergeser. Kau mulai berkata pada dirimu sendiri, "Aku layak untuk berhasil. Aku layak untuk hidup dengan tenang. Aku layak menerima kelimpahan tanpa rasa bersalah." Maka pikiran bawah sadarmu mulai membuka pintu yang dulu tertutup. Ini bukan keajaiban, ini hukum. Sama seperti gravitasi. Hukum getaran, hukum sebab akibat. Hukum yang dijelaskan oleh Hill lebih dari seabad lalu, tapi masih bekerja hari ini dengan presisi sempurna. Namun, rahasia ini hanya bekerja jika kamu benar-benar melatihnya setiap hari. Hill menulis tentang kekuatan pengulangan, kekuatan autosugesti. Ia berkata, pikiran bawah sadar tidak mengenal lelah atau logika. Ia hanya mengenal kebiasaan dan emosi. Jika kamu mengisi pikiranmu dengan keyakinan positif berulang kali, ia akan menerimanya sebagai kebenaran. Tapi jika kamu membiarkan pikiran negatif menguasaimu setiap hari, itu pula yang akan menjadi realitamu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seseorang yang terus mengatakan, "Aku selalu sial," benar-benar mengalami kesialan berulang, dan orang yang berkata, "Aku selalu beruntung," seolah mendapat peluang dimanapun dia pergi? Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum mental bekerja. Kuncinya ada di fokusmu. Apa yang kamu perhatikan, itulah yang berkembang. Coba renungkan, berapa banyak waktu dalam sehari kamu fokus pada kekuranganmu? Dan berapa banyak waktu kamu benar-benar bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki? Hill menulis bahwa rasa syukur adalah magnet spiritual bagi kelimpahan. Setiap kali kamu berterima kasih, kamu sedang meningkatkan frekuensi energimu. Kamu menjadi sejajar dengan energi keberlimpahan, bukan kekurangan. Dan dalam keadaan itu, kamu mulai menarik hal-hal yang selaras dengannya. Mulai hari ini, setiap kali kamu bangun di pagi hari, jangan langsung memikirkan masalah. Ucapkan 3 hal yang bisa kamu syukuri.
Mungkin hanya udara yang kamu hirup, tubuh yang sehat, atau waktu yang masih Tuhan berikan. Lalu rasakan getaran itu di dadamu. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih. Karena ketika hati bersyukur, pikiran menjadi terbuka. Dan ketika pikiran terbuka, ide-ide mulai mengalir. Disitulah rezeki mulai masuk, perlahan tapi pasti. Kaum elit tahu bahwa kekayaan tidak dikejar, kekayaan ditarik. Dan cara menariknya bukan dengan tenaga fisik, tapi dengan energi mental yang terarah. Jadi, mulai sekarang, berhentilah berkata, "Aku ingin kaya." Katakan, "Aku sedang menjadi kaya." Karena begitu kamu mengubah kata-katamu, kamu mengubah getaranmu. Dan begitu getaranmu berubah, seluruh semesta akan menyesuaikan. Jangan lupa, Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup dalam ketakutan. Dia menciptakanmu untuk menjadi refleksinya di bumi, penuh iman, berdaya cipta, dan mampu mengubah keadaan melalui pikiran. Itulah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh kaum elit. Bukan karena mereka tidak ingin kamu tahu, tapi karena kebanyakan orang belum siap mempercayainya. Tapi kamu berbeda. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, itu artinya jiwamu sudah siap untuk menerima kebenaran ini. Sekarang kamu sudah tahu rahasia itu, tapi mengetahui saja tidak cukup. Kebenaran yang tidak dipraktikkan hanya akan menjadi beban di pikiran. Seperti benih yang tidak pernah ditanam, ia tak akan pernah tumbuh menjadi hasil. Inilah saatnya kamu mempraktikkan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Tapi sebelum kamu melangkah, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Jalan menuju perubahan tidak selalu mudah. Pikiran lamamu akan melawan. Ketakutan akan mencoba menahanmu. Dunia di sekitarmu akan tampak seolah menolak setiap langkah yang kamu ambil. Tapi jangan salah, semua itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah ujian, bukti bahwa kamu sedang meninggalkan versi lamamu. Napoleon Hill menyebutnya uji iman. Ia menulis, setiap orang yang berani bermimpi besar akan diuji untuk melihat apakah mereka sungguh-sungguh percaya pada apa yang mereka impikan. Karena banyak orang menginginkan kesuksesan, tapi hanya sedikit yang bersedia berdisiplin demi mencapainya. Hill berkata, disiplin adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Tanpa disiplin, impian akan tetap menjadi angan-angan. Tapi dengan disiplin, bahkan keajaiban bisa terjadi. Jadi, mari kita bicara tentang latihan. Latihan yang akan melatih bukan tubuhmu, tapi pikiranmu, agar sejalan dengan frekuensi kekayaan dan kedamaian batin. Setiap pagi, sebelum dunia mulai bising, ambillah 5 menit saja. Duduk diam, tutup matamu, dan ambil napas panjang. Rasakan udara masuk ke dalam dirimu, seperti energi kehidupan yang mengalir dari Tuhan. Lalu bayangkan dirimu hidup dalam versi terbaikmu. Bayangkan kamu sudah mencapai semua yang kamu doakan, rumah impian, kebebasan finansial, keluarga yang bahagia, ketenangan batin. Rasakan emosi itu seolah sedang terjadi sekarang. Jangan hanya membayangkan dengan otak, tapi rasakan dengan hati. Itu adalah latihan visualisasi, teknik yang digunakan oleh semua orang sukses di dunia. Mereka tidak menunggu sampai kenyataan berubah. Mereka membangun kenyataan baru di dalam pikirannya terlebih dahulu. Dan karena pikiran adalah cetak biru dari realitas, lambat laun dunia fisik akan menyesuaikan diri dengan gambar yang mereka ciptakan di batin. Tapi latihan ini bukan tentang ilusi. Ini tentang menyatukan getaranmu dengan apa yang kamu inginkan. Karena kamu tidak bisa menarik sesuatu yang getarannya berbeda dari dirimu. Jika kamu ingin kekayaan, tapi di dalam hati masih merasa miskin, frekuensinya tidak sejalan. Jika kamu ingin kedamaian, tapi terus hidup dalam kecemasan, getaran itu bertabrakan. Namun ketika kamu mulai berpikir, merasa, dan bertindak
seperti orang yang sudah memiliki apa yang kamu doakan. Itulah saat semesta mulai bergerak. Hill menulis tentang konsep mastermind, kekuatan dua atau lebih pikiran yang bersatu dalam tujuan yang sama. Ini bukan hanya soal bekerja sama dengan orang lain. Ini juga berarti menyatukan pikiran sadar dan bawah sadarmu menjadi satu arah. Selama ini mungkin pikiran sadarmu berkata, "Aku ingin sukses," tapi alam bawah sadarmu berbisik, "Aku tidak pantas." Maka energimu menjadi terpecah, dan semesta bingung membaca sinyalmu. Tapi ketika dua bagian dari pikiranmu bersatu, ketika kata-katamu, keyakinanmu, dan tindakanmu berjalan dalam satu garis, hasilnya akan luar biasa. Namun untuk sampai ke titik itu, kamu harus melalui perjuangan batin. Pikiran lamamu akan mencoba menarikmu kembali ke kebiasaan lama. Ia akan berbisik, "Untuk apa bermimpi, toh kamu sudah pernah gagal." Ia akan mengingatkan semua luka lama, semua kesalahan, semua ketakutan. Dan disinilah kamu harus memilih. Apakah kamu akan percaya pada suara masa lalumu atau suara masa depanmu? Disiplin bukan berarti kamu harus sempurna. Disiplin berarti kamu terus mencoba. Bahkan saat pikiranmu berkata tidak. Kamu terus berdoa. Bahkan ketika hasil belum terlihat. Kamu terus melatih pikiranmu untuk memilih harapan di atas ketakutan, iman di atas keraguan, dan tindakan di atas alasan. Inilah perjuangan sejati yang dijelaskan oleh Hill. The battle within, perang di dalam diri. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada pikiran yang tidak terkendali. Tapi tidak ada sekutu yang lebih kuat daripada pikiran yang terlatih. Mulai sekarang, buat komitmen dengan dirimu sendiri. Setiap hari, ulangi afirmasi sederhana. Aku menciptakan realitasku sendiri. Aku menarik kekayaan melalui pikiran dan tindakan positif. Setiap hari, hidupku semakin selaras dengan tujuan ilahi. Ulangi itu setiap pagi, bahkan ketika kamu tidak merasa percaya. Karena lambat laun, alam bawah sadarmu akan mulai mempercayainya. Dan ketika ia mempercayainya, seluruh hidupmu akan mulai menyesuaikan. Bayangkan, seperti air yang mengikis batu. Ia tidak memecah batu dengan kekuatan besar, tapi dengan konsistensi. Begitulah pikiran bekerja. Dengan latihan kecil yang dilakukan setiap hari, kamu bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Namun Hill juga mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Visualisasi tanpa langkah nyata hanyalah mimpi kosong. Jadi setiap kali kamu memvisualisasikan kesuksesanmu, tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk mendekati impianku? Dan lakukan. Sekecil apapun langkah itu, tetaplah bergerak. Karena alam semesta hanya menolong mereka yang berjalan, bukan yang berhenti. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan hanyalah cara semesta mengujimu. Apakah kamu cukup sabar untuk menunggu panen dari benih yang kamu tanam? Jangan menyerah ketika hasil belum datang. Karena seperti tanaman, hasilnya tumbuh di bawah tanah terlebih dahulu sebelum muncul ke permukaan. Jika kamu terus menanam, menyiram, dan menjaga getaranmu dengan sabar, kamu akan melihat keajaiban yang bahkan logika pun tak bisa menjelaskannya. Kekayaan sejati bukan tentang uang yang kamu pegang, tapi tentang ketenangan dalam hati yang tahu bahwa apapun yang kamu butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Dan ketenangan itu hanya datang pada mereka yang sudah menaklukkan pikirannya. Sekarang, bayangkan dirimu 6 bulan dari hari ini. Kamu masih orang yang sama, tapi tidak sepenuhnya. Ada sesuatu yang berbeda di matamu, di caramu berbicara, di getaranmu. Kamu tidak lagi memulai hari dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan. Kamu tidak lagi merasa kekurangan, karena kamu tahu rezeki bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu tarik.
Itulah transformasi sejati. Bukan perubahan mendadak dari miskin menjadi kaya, tapi perubahan dari rasa takut menjadi percaya, dari rasa kurang menjadi cukup, dari keraguan menjadi keyakinan. Napoleon Hill berkata bahwa semua kesuksesan dimulai dari satu titik, definite purpose, tujuan hidup yang jelas. Selama kamu belum tahu kemana kamu ingin pergi, hidupmu akan terasa seperti berjalan tanpa arah. Tapi ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, sesuatu di dalam dirimu mulai bergerak. Alam bawah sadarmu akan mulai mencari jalan, dan semesta akan mulai menyingkirkan rintangan satu persatu. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu, untuk apa kamu benar-benar ingin menjadi kaya? Apakah hanya untuk uang, atau karena kamu ingin memberi arti pada hidup ini? Apakah kamu ingin membuktikan sesuatu pada dunia, atau kamu ingin menggunakan kekayaanmu untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan? Ketika tujuanmu bersih, ketika keinginanmu selaras dengan nilai spiritual, kekuatan Tuhan akan ikut bekerja bersamamu. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang berniat baik, yang bekerja dengan iman, dan yang berjuang dengan hati. Bayangkan dirimu berjalan di jalan baru. Di kiri kananmu, dunia terlihat sama. Tapi langkahmu berbeda. Kamu tahu bahwa setiap pikiranmu sedang memahat masa depan. Kamu tahu setiap doa yang kamu ucapkan sedang dikabulkan. Bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan arah yang perlahan-lahan berubah. Dan kau mulai sadar, kekayaan sejati bukan hanya soal saldo di rekening, tapi tentang frekuensi jiwamu. Tentang bagaimana kamu bisa hidup dengan tenang, penuh keyakinan, dan tanpa rasa takut terhadap hari esok. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Ketenangan saat fajar tiba. Rasa syukur saat melihat keluarga yang tersenyum. Kehangatan doa yang kamu panjatkan sebelum tidur. Kamu menyadari bahwa kekayaan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang tumbuh di dalam dirimu. Dan ketika hati dan pikiranmu damai, pintu rezeki mulai terbuka dengan cara yang tak terduga. Seseorang menghubungimu dengan peluang baru. Sebuah ide muncul di tengah malam yang kemudian mengubah hidupmu. Orang-orang yang dulu menjauh, kini kembali dengan niat baik. Bukan kebetulan, itu hasil dari getaran barumu. Hill menulis, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu, hal itu akan muncul. Kesiapan itu bukan tentang waktu, tapi tentang getaran. Apakah kamu sudah siap menerima kelimpahan yang kamu doakan? Apakah kamu sudah siap menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan besok, tapi sekarang? Lihatlah ke dalam dirimu. Apakah masih ada bagian dari dirimu yang merasa tidak layak, tidak cukup, tidak mampu? Sekarang saatnya kamu melepaskan itu semua. Karena setiap pikiran yang menolak dirimu sendiri adalah tembok antara kamu dan takdirmu. Mulailah memaafkan dirimu atas masa lalu. Maafkan kegagalanmu, maafkan ketakutanmu, maafkan dirimu karena pernah meragukan kekuatanmu. Kamu tidak gagal, kamu sedang belajar bahasa Tuhan, kesabaran. Dan mereka yang menguasai bahasa itu akan selalu menang pada akhirnya. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi kecil. Kamu diciptakan untuk menjadi saluran cahaya, agar dunia melihat keajaiban melalui dirimu. Jadi, jangan takut untuk bermimpi besar. Karena setiap mimpi besar yang lahir dari hati yang tulus adalah perintah bagi semesta untuk bergerak. Bayangkan hari itu tiba saat kamu membuka rekening dan menemukan jumlah yang dulu hanya kamu tulis di jurnal afirmasimu. Bayangkan kamu berdiri di rumah yang dulu hanya ada di imajinasimu. Bayangkan kamu memberi tanpa rasa takut kekurangan, karena kamu tahu sumbermu bukan dari dunia, tapi dari Tuhan yang tak terbatas. Itu semua bukan fantasi. Itu realitas dari pikiran yang telah diselaraskan dengan iman. Dan kamu akan sampai ke sana jika kamu terus berjalan, terus percaya, dan terus menyebarkan energi kebaikan di setiap langkahmu.
Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu merasakan keraguan, ulangi dalam hatimu, aku sedang menciptakan kehidupanku. Aku tidak sendirian. Tuhan dan semesta sedang bekerja bersamaku. Aku pantas menerima segala kebaikan yang telah kusiapkan dalam pikiranku. Ucapkan kalimat ini setiap hari. Ulangi dengan keyakinan, bukan sekadar kata-kata. Karena saat kamu mengucapkannya dengan getaran iman, seluruh sistem energimu akan berubah. Lihatlah ke belakang. Semua rasa sakit, kehilangan, dan kegagalan yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Tanpa penderitaan itu, kamu tidak akan siap menerima kebesaran yang menantimu. Jadi, ucapkan terima kasih pada masa lalumu. Ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak menyerah. Dan ucapkan terima kasih pada Tuhan yang masih memberimu waktu untuk berubah hari ini. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu memahami perjalananmu. Dan sekarang kamu sudah tahu rahasia yang kaum elit sembunyikan. Bukan tentang uang, tapi tentang kekuatan pikiran yang berpadu dengan iman. Kekayaan sejati adalah ketika kamu tahu bahwa apapun yang kamu butuhkan sudah menunggumu di ujung keyakinanmu. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, dunia tidak lagi menakutkan. Kamu tidak lagi mencari validasi. Kamu tidak lagi bersaing. Kamu hanya mencipta, memberi, dan menerima dalam harmoni sempurna antara pikiran, hati, dan semesta. Sekarang, biarkan kata-kata ini meresap. Kamu diciptakan bukan untuk mengejar, tapi untuk menarik. Bukan untuk memohon, tapi untuk percaya. Bukan untuk bertahan, tapi untuk berkembang. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Hidup di mana pikiranmu menjadi sahabatmu, dan setiap harapanmu menjadi kenyataan. Selamat datang di perjalanan baru. Perjalanan menuju kebebasan sejati.